Itu gue tahun segitu gue dapat 6M. Itu terkenal, gue masuk majalah itu Royal Wedding di tahun itu. Halo brother and sister, selamat datang di channel Down to Earth ID. Jadi masih bersama dengan gue nih yang kemarin-kemarin kalian nungguin tentang konten bisnis. Karena banyak banget nih bang, orang nanya-nanya tentang konten bisnis. Nah ini gue ngedatengin orang yang sangat tepat banget tentang bisnis. Tapi sebelum masuk ke konten tentang bisnis, nah lu perkenalan dulu deh. Oke, nama gue Riyad Ridianto. Gue owner dan founder dari Plakor Coffee. Plakor Coffee. Pokoknya kalau di Galaxy, bohong deh lo kalau bukan Galaxy, gak kenal Plakor gitu kan. Gue suka banget sih tempat di situ juga. Oh, gue kira lo suka cewek-ceweknya di situ. Ntar yang bisa nonton juga. Tapi gue ngelihat nih bang ya, kayak di suatu tempat yang bagus atau tempat bisnis yang rame gitu ya bisa dibilang, itu pasti perjuangannya di balik itu juga cukup jatuh bangun juga kan. Pasti di balik itu ada proses panjang juga kan. Khususnya Plakor Coffee ya? Khususnya Plakor Coffee. Tapi gue pengen tanya tentang diri lo nih ya untuk mendirikan Plakor ini. Sebelumnya ini lo pertama kali bisnis itu dari kapan bang? Sebenarnya kalau ngomongin bisnis, gue tahu cuan, kalau bahasa cuan itu dari SD kelas 2. Dari SD kelas 2? Dari kelas 2 itu SD. bisnis apa narkoba gitu? Wah, enggak. Jadi kalau zaman dulu tuh gue kan tahun 90-an ya. Oh, iya. Gue SD tuh 90-an. Tua sih saya. Tua sih. Dulu itu belum ada yang namanya internet. Iya. Belum ada namanya bukan belum komputer Iya. yang proper ya sekarang. Itu tuh masih pakai disket segala macam lo tau ya. Komputernya juga kotak gede banget. Iya, banget. Nah, terus akhirnya gue tuh dulu gue di sekolah di SD Besuki Menteng. Oke. Nah, ada gue lagi main ke rumah temen gue salah satu cucu dan anak pejabat di masa itu. Oke. Di rumahnya ada komputer tuh, gue nggak tahu tuh apa, gitu. Akhirnya nggak tahu gimana, gue juga agak lupa. Akhirnya komputer itu dinyalain, terus ada disket isinya itu foto-foto, bukan foto, sorry, gambar Power Ranger, Satria Baja Hitam. Dulu kayak gitu kan. Iya. Dan zaman dulu tuh punya alat itu tuh bener-bener orang kaya banget kayak deh. Pasti. Pada masa itu. Dan di situ ada printer juga. Oke. Nah, akhirnya kita iseng lagi pengen gabut lah kalau bahasa sekarang ya. Itu main printer OP warnet apa? Iya kan ada printer. Oh iya. Dan itu cuma hitam putih. Oh iya. Apa printernya tuh nggak berwarna. Iya, belum. Jadi, kita print yuk dia bilang gitu kan. Kita ngewarnain. Gitu gambar Power Ranger segala macam. Dan akhirnya di situ gue namanya Presa kalau inget, gue bilang iseng yuk kita duitannya yuk gitu kan. Dan akhirnya kita cetak jadi hitam putih, terus gue bawa ke sekolahan tuh di SD Besuki itu, terus gue jual, gue lupa jualnya 200 perak atau berapa, lupa gue masa itu kan. Terus mereka pada beli sampai akhirnya gue kerja sama guru. Sama guru itu kelas 2 SD seinget gue. Kelas 2 SD kerja sama guru, jadi tugas mewarnai segala macem itu beli di gue. Anjir, kepikiran lah kelas 2 SD. Nggak tahu gue juga, tiba-tiba hidup gue kayak cuan gitu deh dari SD. Tapi dari kelas 2 SD itu lanjut lagi pas SD-nya atau gimana? Gue tuh kebetulan tuh suka, gue kan emang bidang main musik kan. Gue gue SD kelas 1 tuh udah main drum. Gue udah main drum, terus gue drum band, gue segala macem sampai SMP. Kalau boleh jujur, gue bisa naik kelas gara-gara musik. Gokil. Kalau SMP itu gue apa? Ya? Jadi gue ngebantuin guru musik gue dulu, Pak Dikarto. Pak Dikarto tuh sering kayak dia tuh sibuk banget tuh mesti ke guru ke ngajar di, bukan ngajar, ketemu ini kenapa itu, akhirnya kadang-kadang Rian sini gantiin saya ngajar gitu dia bilang. Jadi gue ngajar di kelas gue tuh ngajarin dulu kan not balok segala macam itu gue ngajar. Dan mungkin gue bisa naik kelas dan sampai lulus salah satunya nilainya gara-gara itu sih. Dan itu kayak istilahnya kayak nyogok gitu ya? Nggak nyogok dong. Dengan prestasi tapi. Dengan prestasi, karena gue membawa nama sekolah gue kan kayak kita suka dalam lomba band dulu tuh segala macam juara. Dari SD tuh? SMP, itu SMP. Kalau SD kan gue jualan vodka. Bukan. Yang cetak Power Ranger segala macam yang gambar gitu. Tapi misalkan dari SD ya, kan lu ngelihat kalau misalkan lu udah ada dagangan, udah cuan kayak gitu. Dalam benak pikir lu kayak apakah itu passion gue dan lu lanjutin atau enggak? Enggak. Enggak, Walaupun karena lu udah pernah ngasilin duit. Nah gini, kita punya obses dalam setiap
manusia kan. Bener. Obses gue itu, dan gue merasa gue passionnya adalah main musik. Gitu loh. Gue nggak ada kepikiran berbisnis. Gue berjalan gitu aja. Zaman dulu 100 perak, 200 perak, ya mungkin sekarang 1000-2000 kali ya. Paling buat dulu tuh anak emas, tau gak sih lo, buat jajan-jajan gitu aja. Karena teman gue juga bilang duitnya buat lo aja, bukan buat gue. Misalnya gitu, buat jajan. Nah dari misalkan SMP nih Bang ya, kan lu udah dagang dan cuan. At least itu kayak cuman bisnis atau dagang main-main lah ya. Iya. Nah dari situ tuh pertama kali lu bisnis yang bener-bener lu tekunin itu bisnis apa? Bisnis. Jadi singkat cerita, gue dulu punya kayak papa angkat lah ya. Udah gue anggap orang tua gue sendiri, namanya Om Yoyo yang punya Y2K di Galaxy tuh. Iya. Kalau tahu sekolah musik Y2K, dia punya dia tuh. Dia selalu bilang sama gue, pokoknya sebenarnya batasan sampai umur 30 tahun itu penentuan di mana lo mau jadi apa. Mau jadi apa gitu. Kasarnya kayak lo mau jadi pengusaha, pengusaha. Lo mau jadi image lo tuh dibentuk sebagai apa? Musisi atau apa? Lo umur 30 tuh. Nah, 30 ke 40 selanjutnya itu lo tinggal menjalani profesi yang udah lo tentukan di umur 30 itu. Gitu. Nah, berjalan sebelum 30 itu gue bener-bener yang kayak berjalan aja, udah kayak gue jalan bisnis ayam bakar. Dulu gue ayam bakar sableng namanya. Dulu gue pernah hidup susah, bener sesusah itu. Gue tinggal di kontrak petakan sama istri gue, baru nikah, punya anak satu, itu gue dagang ayam bakar. Ayam bakar sableng namanya. Situ tutup, singkat cerita, Tuhan pengen gue tutup karena Tuhan pengen gue naik level lagi. Gue punya IO dan WO. Wih, itu pas umur? IO, WO itu gue married tuh umur 21 tahun, berarti sekitar 22 tahun. 22 tahun lu punya IO dan WO? Udah. Itu awal mulanya gimana Bang? Kalau IO ya tadi, dari 2005 tuh gue udah punya IO gitu kan. Maksudnya tapi lebih ke, dulu tuh lebih ke broker aja gitu. Ngerti nggak? Gue temen gue punya sound, gue punya lighting, tapi gue udah menguasai itu. Gue pernah ngangkat sound system 50.000 watt, gue kerja. Dibayar 250.000 2 hari. Gila. Tapi dari situ kayak pengalaman lu itu berarti udah banyak banget lah ya sampai lu bikin IO dan WO ya? Banyak itu kan relatif ya, gue nggak tahu sih batasan banyak tuh gimana. Ngikut orang kayak gitu. Iya. Pasti ngalamin juga jadi kayak gembel gitu nggak sih? Iya, gue pernah ngangkat sound system itu, lo tahu Kuningan apa tuh? Pasar Festival. Di atas itu kan ada hall gitu. Itu gue ngangkat sound sampai 50.000 watt yang tadi gue bilang. Gue tidur di Circle K, zaman dulu Circle K. Gue tidur di situ, numpang charge di situ. Gue nggak mandi, gue pulang dikasih 250.000, singkat gue, dan gue nangis pulang. Gue kayak puji Tuhan gue dapet segini, gue kayak, tapi capek banget sih. Capek banget ya. Itu parah. Tapi dari situ kayak lo semakin semangat lagi dong buat cari cuan lagi. Oh iya dong, karena dari situ gue bener-bener akhirnya, ya itu gue berusaha untuk ngambil setiap sisi positif yang gue hadapin gitu. Kayak gue jadi ngerti sound sekarang, bahkan gue udah punya sound system sendiri sekarang. Kayak gitu, sekarang gue udah gak butuh ngebrokerin orang, gue punya alat sendiri, gue punya dekor sendiri, gue punya apa sendiri. IO gue dan WO gue tinggal ngambil produksi dari punya gue sendiri. Dan, gitu. Dan lo lebih ngerti juga kan tentang dunia kayak gitu kan. Jadi kalau misalkan ada bisnis lain yang pengen nyulain lu juga nggak bisa men. Iya gak sih? Kalau mau culain, go ahead men. Gue nggak pusing karena buat gue rezeki gue udah Tuhan atur. Gue nggak, diculain banyak banget kali, pegawai gue bikin WO aja udah berapa biji, lebih dari 10 kali. Cuman lu bersaing sama gue, ya silahkan aja kalau emang. Baik lagi, WO itu nggak segampang itu, terutama WO ya. Kalau IO mungkin lebih ke sistem, kalau WO tuh bener-bener lo mikirin psikologi si klien, mikirin maunya dia seperti apa, selera dia seperti apa, orang tua kayak gimana, keluarga gimana, mak pade bude gimana, itu susah banget sih. Jadi nggak segampang itu, jadi gue nggak pernah takut untuk diculain orang. Tapi untuk IO dan WO ini Bang ya, kesulitannya apa sih gitu? Kalau misalkan kita bahas dari segi IO dulu nih. Gini, kalau IO itu sebenarnya fleksibel tuh harus, tetapi kalau IO itu lebih harus tertata by data. Kalau menurut gue ya, jadi yang gue presentasikan sama klien itu, lo mesti straight banget tuh sesuai itu. Nah, kenapa gue bilang fleksibel harus? Di lapangan itu banyak kemungkinan yang tidak lo sangka-sangka gitu. Jadi lo harus punya plan A, B, C gitu. Paling enggak sampai D tuh lo udah harus tahu sih. Dan itu sering terjadi. Dan puji Tuhan mungkin karena gue sering berjalan dengan waktu, gue udah terbiasa untuk itu. Jadi gue udah lihai sih kayak gitu. Nah kalau wedding, kesulitannya lebih ke psikologi klien. Psikologi klien ini kayak gimana maksudnya? Kayak gini. Yang namanya wedding itu dipersiapkan tuh rata-rata relatif sama sih. Gitu. Decoration, catering, documentation, apalagi ya, entertainment. Itu terus abis itu untuk akad nikahnya, pemberkatan, so far rata-rata hampir sama. Yang membedakan adalah selera mereka. Nah, selera ini kita bukan ngomongin masalah selera
Kalau klien kan jelas, men. Kalau klien IO jelas, lu ngomongin perusahaan misalnya, udah. Ini lu ngomongin dua orang yang berbeda karakter, yang mereka menikah juga kita nggak tahu itu fun atau Accident. Apalagi zaman sekarang. Iya, jadi gue kayak kita harus bener-bener gimana caranya kita mainin psikologi sih kalau gitu. Lo harus tahu nih kita ngobrol nih, gue meeting nih klien sama istri gue kan. Gue ngobrol bener-bener ngebaca nih orang karakternya seperti apa, maunya apa, orang tuanya gimana. Karena kita ngomongin bukan hanya sama kliennya aja, tapi sama orang tua juga. Dan ribet banget ya keluarganya terus. That's why WO harganya lumayan mahal. WO yang bener ya? Bukan WO yang ngikut-ngikut ya, garis bawahi. WO yang ngerti sistem WO seperti apa, pasti bayarnya mahal. Pokoknya IO, WO sama BO sih yang mahal ya. BO gue nggak tahu tuh. Tapi itu menarik deh, kayak misalkan IO dan WO loh, itu jalan berapa lama? Apakah sampai sekarang? IO itu gue dari 2005. Sampai COVID kemarin gue masih ada event. Tuh. Sampai COVID kemarin? Iya, terus sisanya sebenarnya sampai tahun 2020, 2021 itu udah ada event. Cuman postpone kan? Karena kena COVID ini dampaknya kan. Iya. Azan dulu nggak sih? Ya, boleh. Kita taat. Tapi ini Bang ya, kalau misalkan awal mula bisnis nih, itu emang lu suka atau misalkan passion lu atau misalkan ada sesuatu apa gitu? Gue sebenarnya pada saat dari awal nggak tahu passion gue tuh apa ya. Gue bilang obses karena gue bisa menguasai beberapa alat musik dan gue menguasai salah satu musik juga gitu. Jadi gue jadi pemain musik gitu kan. Tapi kalau passion bisnis tuh gue tidak pernah mikirkan untuk jadi pengusaha gitu. Oh, kepikiran? Enggak. Cuman pada masa itu gue tuh anak yang paling bandel di keluarga dan gue kayak pengen ngebuktiin sama orang tua. Kelihatan sih, oke. Gue kayak pengen ngebuktiin kalau gue mampu tidak tidak menyusahkan orang tua gue, kedua orang tua gue khususnya. Jadi gue dari SMP bahkan dari SMA ya gue udah pakai duit sendiri apa segala macem. Zaman dulu tuh ya bro ya, SMP tuh gue break dance dulu. Wah, gila. Gitu. Itu gue break dance di boleh ditunjukin? Nggak, udah nggak bisa. Oh, nggak bisa. Badan gue udah gini nih. Udah gini. Itu gue jalan dari rumah gue ke Plaza Senayan. Break dance tuh dari jalan? Enggak. Oh, enggak. Kita patungan taksi. Oh, gitu, taksi. Nah, itu gue nabung. Gue nggak makan, nggak minum dari hari Senin sampai hari Jumat. Itu buat patungan taksi dari rumah gue ke PS. Gila, itu demi mengejar mimpi lu, hobi? Hobi dan itu menghasilkan. Gue sempat ngajar di SMP Marsudirini yang di Kemang Pratama tuh. Gue ngajar break dance sama modern dance. Itu SMP lo? Itu udah masuk SMA. SMA, lu udah ngajar? Udah. Gokil, emang bakat lu tuh banyak ya? Enggak sih, bukan bakat banyak. Gue lebih tepatnya gini, kalau gue suka sesuatu gue akan ngedalemin dan gue baru memamerkan. Memamerkan itu bukan untuk kesombongan, untuk gue berani menampilkan kemampuan gue, prestasi gue. Tapi pada saat gue sudah menguasai banyak hal yang gue suka, gue dalemin. Tapi kalau gue ngerasa kayak, oh ternyata gue nggak bisa, gue nggak akan lanjutin itu sih. Gitu. Tapi kan jarang banget kayak misalkan anak-anak muda nih yang berpikiran seperti lu, apalagi zaman sekarang yang sekarang tuh udah bergantung banget nih dengan duit orang tua gitu. Kalau lu kan udah bisa cari duit dari SD, terus SMP, terus bahkan nggak nyusahin, plus lu having fun gitu kayak sama teman-teman lu pakai duit sendiri kan? Gini, mungkin karena beban kali. Didikan kita beda-beda. Oh iya. Didikan ada yang tertuju sama yang tidak tertuju. Kenapa gue bilang ada yang tertuju, yang tidak tertuju? Kayak misalkan didikan orang tua yang mempush buat lu jadi sarjana segala macam tertuju. Tetapi mungkin didikan orang tua gue yang dengan cara dia memperlakukan gue itu menjadi didikan yang tidak tertuju, maksud gue tidak disengaja akhirnya terbentuk gue yang seperti ini nih gitu. Kalau menurut gue sih seperti itu, dan menurut gue tidak sedikit kok kalau misalkan lo bilang tadi kebanyakan orang tua segala macem. Sekarang ini juga kalau gue ngeliat anak-anak muda zaman sekarang tuh banyak yang sendiri sih, banyak yang survive sendiri sih karena keadaan sekarang khususnya COVID, lo apa yang bisa lo harapin sekarang kecuali diri lo sendiri sih. Sama Tuhan pastinya ya, sih. Gitu. Tapi kalau misalkan sedikit lah sebelum kita ngebahas lebih panjang, kayak misalkan tips lu atau misalkan saran buat teman-teman anak muda terutamanya kayak yang lebih menghabiskan waktu gitu dan lebih membuang-buang waktunya gitu. Hidup cuma sekali, lo jangan pernah sia-siain kemungkinan-kemungkinan yang bisa lo ambil gitu. Jadi intinya jangan pernah takut untuk coba dan jangan pernah takut untuk rugi. Lebih baik lo pernah mencoba tapi rugi daripada lo nggak mencoba sama sekali. Itu sih quotes banget, asli. Tapi gue mau lanjut nih Bang ya ke IO dan WO tadi.
Itu modalnya berapa sih? Oke. Kalau IO tuh sebenarnya perjalanan panjang kita ngomong modal kan, karena itu gue bener-bener yang dari ngebroker-brokering gitu ya. Coba lo tebak deh WO gue sampai kalau lo lihat weddingtrust.indonesia sampai sebesar itu, kira-kira menurut lo modalnya berapa? Untuk start di awal? Ya paling minim 20-50 juta lah. 25? Lo kurang, lo ngehina gue kalau gitu. Ya. Coba lagi. Karena gue bukan passion gue dan Ya, nggak tahu coba ya. Coba. 100-an mungkin. Oh, lebih ngehina lagi lo. Modal congor sama modal broadcast message, bro. Rupiah. Itu gimana caranya, Bang? Ini mungkin buat temen-temen juga dapat masukan ya. Gue banyak belajar sih, maksudnya sebelum gue buka usaha itu gue bener-bener ngeriset banget itu WO seperti apa. Terus si klien itu mengharapkannya seperti apa, apa aja segala macam, sampai akhirnya gue tahu yang dibutuhkan apa aja. Nah akhirnya di situ gue bikin paket tuh zaman dulu gue bikin paket. Pokoknya gue broadcast, message, budget dan paket itu. Dan itu gue sesering itu broadcast sampai gue dikomplain. Sama teman gue ada tuh. Satu orang yang komplain sih dari sekian banyak BBM gue itu, dia bilang, lo tau nggak sih yang lo lakuin tuh ngeganggu. Wah itu gue kerasa. Ya udah sorry ya. Tapi itu sebenarnya teknik marketing juga kan, nge-brainstorming juga. Zaman dulu mah ada kepikiran teknik marketing itu sih bro. Zaman sekarang udah terlalu banyak gimmick orang bisnis. Tapi berarti passion marketing lu udah dari dulu dong, kayak broadcast kayak gitu. Ya itu tanpa disadari kan? Iya. Tidak tertuju tapi terbentuk. Itu. Gitu. Jadi gue kayak ya udah gue broadcast sampai akhirnya ada temen gue, klien pertama gue temen SMA gue tuh. Udah deal segala macem, dari situ ada modal. Itu gue modal cuman buat bikin fotokopi paket. Gue sebarin gue taruh di weddingan. Gokil. Tapi pertama kali itu lu narifin berapa, Bang? Aduh gue lupa ya. Pokoknya itu gue seinget gue tuh 80 juta udah all in deh. Wah. Udah all in. Project pertama lo? Project pertama gue. 80 juta? Enggak nyampe 70-an, sorry. Wah. Kayaknya masih ada filenya di rumah itu. Itu di tahun berapa? 2009. Iya 2009-2010 lah. Itu kalau misalnya 2009-2010 itu 70 juta tuh sekarang udah kayak ratusan juta kan ya? Iya, udah pasti ratusan juta. Kan? Cuma maksud gue, lo ngomongin itu buat 1.000 tamu, bro. Wah. Gue kerja sama, gue comot tuh segala macam, gue press budget. Gue ngadepin vendor pun juga kita dengan mainin psikologi. Tapi kan pasti kan ada, kalau misalkan konsep bisnis role model yang benar gitu, pasti kan ada marketing, terus ada finance juga. Itu lo yang ngaturin semua? Iya, gue sama istri gue udah berdua. Sampai 2014 itu gue ngalamin weddingan klien gue itu full selama setahun, kecuali bulan puasa itu Sabtu Minggu pagi malam ada saksinya. Itu sahabat gue si Yakob tuh, dia yang nemenin gue. Itu gue bener-bener kayak mayat hidup. Jadi gue bener-bener ngerasa gue nggak. Jadi Senin sampai Jumat meeting, Jumat Sabtu weddingan gitu terus. Itu kalau ada rekor muri gue harusnya masuk tuh kayaknya, dan puji Tuhan sih itu. Tapi achievement lu Bang ya, kayak misalkan yang paling besar deh dari misalkan kita dari IO dulu baru WO apa? Duh kalau IO gue agak susah karena puji Tuhan kliennya banyak. Maksudnya rata-rata tuh besar gitu kan. Budget event tuh pasti besar. Karena gue ngincernya corporate, dan corporate itu gue kayak ngomongin outing ke Bali nih misalnya nih, atau ke Singapura nih, lo ngomongin 500 orang, itu tuh udah besar banget gitu. Tapi kalau wedding itu tahun 2015 atau 2016 itu gue megang salah satu adalah kayak selebgram sekarang hits banget itu adalah namanya Awkarin bukan Awkarin belum kawin. Rahel baru. Kalau kawin mah udah nikah. Duh salah ngomong lagi gue kan jadinya. Itu gue tahun segitu gue dapat 6M wedding. Itu terkenal, gue masuk majalah itu Royal Wedding di tahun itu. Itu ada buktinya, buka aja Instagram ya. Ada semuanya. Otentik kalau gue nggak ada. Tapi kalau misalkan dari kesulitan Bang, atau misalkan pernah gagal deh dari IO apa sih? Masa sukses terusan nggak? WO gue pernah, kasihan nih istri gue juga nih. Gue inget tanggal 11. Itu tanggal cantik kan. Pasti. Dan ada klien gue pakai dekorasi aja, dan itu gue belum punya dekorasi sendiri pada saat itu. Akhirnya gue cari ke vendor nih, satu vendor nih. Gue ke lo nih misalnya nih, Bor, lo bisa nggak segala macem? Bisa, lo bilang gitu kan. Tanggal 11. Terus gue ada weddingan yang lain. Maruk lo ya?
Enggak, emang kita tuh kalau weddingan kayak sehari itu gue bisa 2 sampai 4 Wah. weddingan. Oh, Jadi iya. kita pisah tim. Wah, iya. Kasarnya gitu. Tapi 4 jarang sih. 2 rata-rata. 2 ya. Nah, akhirnya gue cabut, tiba-tiba nih klien nelfon marah-marah. Lalu tahu apa yang terjadi? Dekorasi nggak datang. Anjir. Wah, itu gila, 11. Nggak akan pernah gue lupain tanggal itu. Ulang tahun bini gue lagi tengah-tengah itu. Anjir. Sampai akhirnya gue telepon lo dong sebagai vendor, ternyata dia lempar lagi ke orang, bro. Dan orang itu bawa kabur duitnya. Wah, gila. Dan gue harus terima konsekuensi. Terus duitnya udah lu terima juga kan? Duitnya udah gue kasihin lagi ke lo. Wah. Terus lu balikin lagi dong ke sananya. Nah, ya itu namanya konsekuensi bisnis gitu. Resikonya. Dan di kontrak gue ada kontrak itu kalau apabila ada kesalahan, gue ganti 2 kali lipat, bro. Wah, gila. Jadi gue rugi 3 kali lipat. Berapa itu nominalnya? Gue lupa, seingat gue itu dekorasi sekitar 15-20 juta. Jadi lu balikin sekitar 50-60 juta ya? Ya, kurang lebih lah. Jadi, enggak, gue balikin 2 kali lipat dong. Oh iya. Dan uang gue yang di lo hilang, berarti 3 kali dong. Kan gue gantiin dia 2, dan lo sekali, jadi 3 kali lipat. Dan itu istri gue yang turun pada saat itu dibentak-bentak. Gue bener-bener kasihan, yang datang cuma pelaminan doang. Tanamannya tuh pakai apa? Pakai pot-pot tetangganya. Damn, gue kayak lebih ke moral sih gue. Gue nggak peduli saat itu, gue lebih ke moral. Kasihan banget men. Gue bisa apa? Gue bilang gitu. Dan akhirnya gue ngobrol. Akhirnya dia mau diganti 2 kali lipat. Itu acaranya di rumah kebetulan. Dan nggak tahu gimana, gue nangkap orangnya. Gue tungguin tuh di Rawabelong. Apa sih toko bunga tuh? Toko bunga. Main bunga. Rawabelong. Rawabelong nggak salah. Tokopedia juga banyak. Nggak ada, dulu belum ada tuh. Gue nungguin sampai pagi-pagi, ternyata nggak keluar. Tiba-tiba klien gue nelfon, mas ada yang mau ngambil pelaminan di sini. Jadi pelaminan nyampe, bunganya nggak nyampe. Gue samperin, ternyata orang itu. Dan orang itu cuma bilang apa? Ya, saya pasang badan aja, nggak punya apa-apa. Saya enak gitu ya? Iya. Anjir. Itu salah satu. Ada beberapa lagi sih yang wow. Tapi klien nggak bayar juga gue ada. Oh iya, gimana tuh? 80 juta, gue inget banget tuh angka. WO. Tapi gue bentuknya kayak event. Itu terus gimana? Masa nikah nggak ada modal? jadi gue nagih ya, gue kenal sih. Gue tuh orangnya nggak enakan kan. Dari situ gue belajar. Gue sekarang nggak peduli. Gue mau siapapun, lo bayar duluan. Jadi ntar beres segala macam. Nggak bisa. Baik hilang. Itu juga mungkin buat temen-temen ya. Kayak misalkan partner bisnis pun juga. Lo harus saklek sih. Kalau bisa kontrak juga. Bang. Iya, lo harus saklek sih. Gitu. Kontrak aja masih bisa masalah, apalagi lo nggak kontrak. Kasarnya gitu kan. Tapi dari IO dan WO itu lo pure berdua dengan istri lo. Ya. Nggak ada partner lain? Nggak. Ya modal broadcast message, ngapain gue repot orang? Gue tinggal broadcast sendiri. Segampang itu dulu. Iya sih. Dan gue WO belum banyak sekarang. Semua orang bisa bikin. Lo juga bisa bikin WO sekarang. Gue bikin BO aja deh. Ada tuh yang mau tuh ya. Tapi nih bang, strategi paling ampuh deh. Kayak misalkan kan udah gede banget nih IO dan WO lu nih. Share dong ke para subscriber gue gitu. Sebenarnya bukan strategi paling ampuh sih, cuman gini, ada beberapa poin yang benar-benar harus dipikirin. Pertama dari branding usaha lo, apapun itu, nggak harus WOIO, apapun dari branding. Terus habis itu pada saat branding udah bagus, otomatis orang kan penasaran kan. Oke, sorry, dari branding. Apa branding lo dari medsos doang atau gimana? Semua. Jadi nggak hanya dari medsos, yang makanya gue bilang dari branding. Pada saat orang penasaran dari branding, itu otomatis kan dia cari tahu dong. Pasti. Cari tahu, bahkan sampai akhirnya ketemu lo nya langsung. Nah, lo nya membranding lo sendiri nggak? Oke. Jadi branding bukan hanya sebatas usahanya, personality lo juga harus di branding. Trustednya ya? Yes. Nah, pada saat itu apa? Komitmen. Setelah presentasi bagus segala macam, komitmen apa? Kualitas lo menampilkan seperti apa? Terpercaya nggak lo? Benar. Memuaskan nggak lo? Either yang namanya memuaskan agak susah ya. Cuma paling nggak lo nggak ada miss deh, atau meminimalisir miss deh. Gitu. Tapi kan biasanya kalau misalkan banyak orang ya lebih fokus ke brandingnya. Ya. Tapi ketika dia presentasi atau gimana kayak ngaco aja. Ya. Itu juga salah satu tips juga sih, kayak gue baru kepikiran juga kalau misalkan dari segala sisi bang ya. Iya nggak, karena gini, bisnis itu fair sih. Gue yakin se-fair itu. Lo kalau cuman bisnis cuma mikirin branding di awal dan akhirnya tidak memikirkan, lo nggak akan lama. Apalagi mulut sekarang netizen nyelekit bor. Bye. Udah curhat dong. Oh iya. Enggak, gue nggak ada miss sih kalau itu. Kalau untuk bisnis gitu, sekalipun kita ada masalah kayak contohnya yang kemarin,
yang masalah dekoran, bukan kemarin dulu gue ceritain masalah dekorasi, kan gue mencari gimana cara win-win solution. Benar. Gimana caranya walaupun lo kecewa sama gue, Tetap tapi tanggung jawab. betul. Itu yang dibutuhkan dari klien kita gitu. Karena responsibility itu penting banget. Bener banget. Jadi nggak sebatas itu, lu dalam bisnis itu nggak mungkin namanya sempurna bagus. Tapi pada saat lo drop atau lo punya kesalahan atau miss, itu lo punya jalan keluar buat si klien seperti apa. Ya itu gue bayar 2 kali lipat, man. Oke. Buset, itu bukan yang sedikit loh. Bang, gue mau lanjut nih bang ya. Kayak misalkan lo kan udah IO dan WO. Ya. Otomatis kayak lo ngerasa bosen nggak sih? Ini udah dunia gue pengen keluar dari zona nyaman gitu. Pernah. Lo pengen ekspansi bisnis ke apa gitu? Pernah banget. Apa tuh? Gua IOWO udah belasan tahun berarti ya, Iya. kurang lebih, dan gua ngerasa kayak ketemu klien itu jenuh banget segala macam. Lepas dari gua, bukannya gue tidak bersyukur ya dalam keadaan, karena bagaimanapun gua jelasin lagi, gue bisa ini itu, bisa beli ini itu, bisa kemana-mana itu karena WO dan IO. Dan akhirnya sampai gue punya duit dan gue buka usaha F&B. F&B itu gue dulu namanya. Kalau yang awal banget kan dulu kan ayam bakar sableng tuh. Nah ya abis itu yang udah mulai modernnya itu gue bukan namanya Nikmatin Sosis Aku Yuk. Gue jadi ambigu.